Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Jatuh tersenggol pengendara lain, seorang pemotor tewas terlindas mobil di Garut. Saluran irigasi di Desa Cisalak, Sumedang longsor, ratusan hektar sawah di 3 desa terancam gagal tanam. Atap sekolah SDN 2 Banjarharja Kabupaten Pangandaran ambruk hingga rata dengan tanah. Informasi pertama, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas mobil di jalan raya daerah Pamengpeuk, Garut. Sebelum terjatuh, korban sempat bersenggolan dengan sepeda motor lainnya. Seorang pemotor bersenggolan dengan pemotor lainnya di Jalan Raya Miramare, Kecamatan Pamengpeuk, Garut. Ia jatuh di jalur berlawanan dan di saat bersamaan sebuah mobil melintas dan melindas pemotor itu. Kecelakaan ini terjadi pada Minggu kemarin dan terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Polisi mengevakuasi jenazah korban dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk untuk autopsi. Di laka lantas antara R2 sama R2 lagi terus bersenggolan dengan jatuh ke tempatnya R4. Terjadi di Jalan Raya Miramare, tepatnya kebetulan di depan Bank BRI. Korban dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk. Kejadian tepat jam 11:18 waktu Indonesia. Polisi belum mengetahui identitas korban karena tak ada tanda pengenal yang melekat. Pengendara mobil dan motor korban dibawa ke Mapolsek Pamengpeuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kecelakaan maut juga menimpa seorang pengendara motor di kota Cirebon karena terlindas truk. Korban disenggol pemotor yang melawan arah hingga terjatuh dan di waktu bersamaan ada truk yang melintas. Peristiwa serupa juga terjadi di Garut. Kecelakaan menimpa pengendara motor di Jalan Kesunian, Kota Cirebon, Kamis petang. Dalam rekaman kamera pengawas, korban Ari Nugraha melaju dari kota menuju kawasan Mundu. Kemudian bersenggolan dengan pemotor lain yang lawan arah. Korban terjatuh lalu terlindas truk yang melaju dari arah yang sama. Jadi si motor itu lagi ngindarin motor yang lawan arah nih Pak. Nah, kena si dump truck, setahu saya lihat. Oh, dia nabrak apa dari belakang? Nabrak yang apa tuh yang motor lawan arah Pak. Oh, sempat tabrakan dulu sama motor. Dia nyenggol dia. Nyenggol terus dia jatuh. Kena dump truck ke bawah dia. Oh. Jatuhnya ke dalam kolong dump truck, keseret. Dia tuh ojol Pak ya? Wah, kurang paham, tapi kalau saya lihat dari helmnya sih ya. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Korban tewas dengan luka cukup parah di sekujur tubuhnya. Satlantas Polres Cirebon Kota memeriksa sejumlah saksi dan menahan pengemudi truk serta pengendara sepeda motor yang melawan arah di tempat kerjanya. Kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor juga terjadi di Jalan Nasional 3, Limbangan, Garut, Jumat pagi. Diduga korban yang hendak menyalip dari sisi kiri terpleset dan jatuh ke jalan. Di saat bersamaan, sebuah bus melintas dan melindas korban. Akibatnya, korban tewas di lokasi kejadian. Pengendara motor nyalip dari arah kiri dan motornya itu terjatuh pas di depan Budiman. Jadi akhirnya terlindas Pak ya? Terlindas ya. Oh, motornya dari arah mana? Arah Tasik ke arah Bandung sama. Dia berkendaranya sendiri atau berdua? Sendirian Pak. Sementara korban dikarenakan meninggal dunia, jadi sudah dibawa sekarang posisi ada di puskesmas dan untuk penanganan lebih lanjut
Tugas kami menyerahkannya ke unit laka Polres Garut. Diduga kendaraan korban jatuh karena jalannya cukup licin. Jenazah korban dibawa ke Puskesmas Limbangan. Bus beserta sepeda motor milik korban telah disita polisi untuk proses selanjutnya. Maruli Habibi dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Cirebon dan Garut. Satu unit mobil damkar terjun ke jurang di Sumedang Minggu petang. Sebelumnya mobil pemadam tersebut mengalami mogok saat dalam perjalanan untuk memadamkan kebakaran lahan. Trouble dan terguling. Mobil pemadam kebakaran unit Pancar Tanjung Sari ini terguling di jurang di kawasan Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang Minggu petang. Kejadian bermula ketika mobil damkar mogok di medan tanjakan saat dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran lahan. Mengetahui hal ini, petugas langsung mendorong mobil ke pinggir jalan dan mengganjal roda mobil dengan batu. Tiba-tiba, mobil yang sedang diistirahatkan untuk menunggu diperbaiki itu meluncur bebas dan terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter. Beruntung, mobil tersangkut pepohonan sehingga tidak jatuh ke Jalan Raya Cadas Pangeran yang berada di bawahnya. Mogok mau dibenerin, posisi ganjel, rem tangan juga masuk, tapi ngobrol sama anak-anak di depan. Pas begitu udah beres ngobrol, mobil tiba-tiba melaju, mundur atau mundur. Hingga Senin pagi, mobil damkar yang terjun ke jurang belum juga terevakuasi setelah upaya percobaan menggunakan derek gagal. Damkar masih menunggu alat berat yang mampu mengangkat mobil dari medan kemiringan yang terjal. Guna mencegah mobil terperosok lebih dalam, petugas mengikatnya ke pepohonan. Medannya ini kan benar dalam ketinggian gitu nah ini kan. Kalau misalnya keren dipasang di sini, resikonya berat juga, bisa terbawa oleh beban yang dibawa. Kalau di bawah juga sama gitu nah itu kan. Ini relatif memang medannya yang cukup sulit gitu. Diketahui mobil damkar tersebut sudah tua dan kerap mengalami kendala saat beroperasi. Beruntung, tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kebakaran tempat pembuangan akhir sampah TPAS Cikolotok di Purwakarta belum juga padam, malah semakin meluas. Asap tebal yang timbul juga mulai dirasakan warga. Petugas melakukan penyekatan api agar tidak meluas ke perumahan warga. Asap tebal menyelimuti tempat pembuangan akhir sampah Cikolotok, Purwakarta hingga Senin kemarin. Sejumlah titik api masih terlihat di beberapa lokasi. Meski asap tebal mengganggu dan membahayakan, sejumlah pemulung tetap beraktivitas, termasuk peternak sapi yang berada di sekitar TPA. Seorang peternak sapi mengatakan kebakaran TPA membuat 2 sapinya mati terpanggang. Ya, harapan memang supaya padam itu namanya. Supaya padam ya. Iya. Oh, ini Bapak memiliki sapi di sini Pak untuk digembala di sini? Ya, pemilik enggak sih. Udah ada sapi yang terbakar, terpanggang belum Pak? Jadi korban kebakar gitu Pak? Korban mah ada 2 ekor. Ya anak, berarti si anak. Itu terjebak api berarti Pak? Ya api. Kebakaran di TPA Cikolotok mulai berpindah dari bagian barat laut setelah 4 hari sebelumnya kebakaran hanya di bagian timur dan selatan TPA. Meluasnya kebakaran TPA Cikolotok membuat penghasilan pemulung berkurang. Mereka menyebut asap tebal dari kebakaran membuat mata mereka perih dan hasil mulungnya pun berkurang. Mulung. Oh, mulung juga. Merasa terganggu nggak Bah dengan adanya kebakaran ini? Hah? Terganggu nggak dengan adanya kebakaran ini? Ya terganggu. Sekarang pendapatan Abah gimana? Pendapatannya kurang. Tiupan angin kencang dan cuaca terik menyebabkan api dengan cepat meluas. Tak hanya meluas di TPA, api juga mulai menjalar ke perkebunan warga. Agar tidak meluas hingga ke permukiman warga yang jaraknya kurang dari 1 km, petugas damkar bergerak menyekat jalur api. Petugas juga berjibaku memadamkan api di area perkebunan warga dengan air dan kantung air pemadam agar bisa menjangkau titik api yang jauh dan sulit. Karena sekarang anginnya begitu besar dan panas, mungkin kena angin jadi melebar ke lahan warga.
Dan untuk penanganan kita sekarang kita penyekatan dulu biar jangan sampai melebar ke lebih lebar lagi ke lahan warga begitu. Semakin luas wilayah yang terbakar, maka semakin luas asap yang ditimbulkan. Bahkan permukiman warga yang berada dalam radius 5 km dari TPA mulai merasakan dampak kebakaran asap yang ditimbulkan. Hingga malam hari pemadaman api terus dilakukan. Upaya penyekatan jalur api jadi pilihan hingga kebakaran tidak terus meluas. Kebakaran TPA Cikolotok Purwakarta kali ini lebih luas dari kebakaran awal pada Kamis lalu. Kali ini area yang terbakar mencapai 3 hektar lebih. Penyebab membesarnya api karena angin kencang dan gas metan yang ada pada tumpukan sampah. Zainal Arifin dan Samsun Nursyah melaporkan dari Purwakarta.